Merebut dan mempertahankan kemerdekaan sangatlah sulit. Tetesan darah serta keringat mengucur deras dari kepala sampai kaki mereka, para pejuang. Martapura, kota seribu cerita penuh sejarah. Martapura masuk dalam Under Afdeling Komering Ulu di bawah kekuasaan Afdeling Ogan Komering Ulu. Sekitar tahun 1911, Martapura sudah dimasuki Belanda yang masuk melalui jalur Lampung dengan dibangunnya rel kereta api Tanjung Karang hingga Baturaja. Martapura yang dulu sempat bernama Paku Sangkunyit, arealnya cukup kecil, yaitu dari rel Tanjung Kemala sampai di depan rumah Pangeran Paku Sangkunyit yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Sementara kawasan lain di sekitar Martapura adalah kawasan hutan jati. Tahun 1925, Belanda mendirikan bangunan di kawasan Martapura dan beberapa jembatan di pesisir Komering. Di antaranya, Gedung Under Afdeling Komering Ulu yang letaknya di sekitaran SD 1 Martapura, Jembatan Desa Bantan, dan Jembatan Gunung Batu. Kemudian Belanda juga mendirikan markas militer atau tangsi Belanda yang berada di Polsek Martapura sekarang. Tahun 1937, Belanda melakukan kolonisasi di beberapa tempat di Martapura, yaitu di Sungai Tuha, yang ditempatkan beberapa warga dari Jawa sebagai pekerja paksa di Martapura, kemudian di Marga Buai Madang, serta Belitang. À ce moment-là, les soldats parachutés près des raffineries de Palembang se... Tahun 1943, Jepang masuk ke Martapura melalui kereta api. Mereka menguasai Belitang, Buai Madang, dan Martapura sebagai daerah penghasil pangan. Namun, tidak berselang lama, Jepang pergi. Waktu Jepang masuk, ya, tidak mutu ke Jerambah sudah. Mutus ke Jerambah. Kira-kira jam 5 diputus ini oleh Jepang. Tepat tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan diumumkan. Kabar berita didapat warga Martapura dari Lampung melalui stasiun radio. Dalam tempoh hari itu 17 Agustus, nah menang. September 1945, Jepang akhirnya pergi ke Palembang melalui pesisir Sungai Komering menuju Palembang. Pada agresi militer Belanda kedua tahun 1948, Belanda kembali menguasai Afdeling Baturaja beserta Under Afdelingnya yang dijadikan 3 oleh Belanda, yaitu Under Afdeling Ogan Komering Ulu yang berada di Lubuk Batang, Under Afdeling Komering Ulu di Martapura, serta Under Afdeling Krui Ranau di Muara II. Belanda melancarkan kerja paksa di Belitang dan Buai Madang serta di Sungai Tuha Martapura saat agresi militer Belanda kedua. Geram atas tindakan Belanda, para pejuang melakukan perkumpulan di lokasi Masjid Jami Martapura guna membahas rencana penyerangan markas-markas Belanda di Martapura. Pasukan-pasukan pejuang dari Muara II, Kayu Agung, dan Lampung kumpul untuk melakukan rencana penyerangan
pada titik sasaran markas militer Belanda yang sekarang, yaitu Polsek Martapura. Buat taruhlah buat Soekarno itu komplotan kemerdekaan. Bentuk itu sebenarnya baru, maaf ini ngomong, belum kata apa-apa, yang penting kumpul. Para pejuang di Martapura mendapat bantuan dari pasukan Lampung. Sementara para pejuang yang sudah berkumpul menamakan dirinya pasukan Golok, yaitu pejuang yang bersenjatakan golok yang merupakan kader-kader dari Masyumi kala itu. Tentara dan bersenjata yang jaga situ, itulah sekarang namanya perlawanan. Tentara ada alat, ada karabinnya macam ini, Bu, pendek-pendek. Letnan Mukhtar, salah satu pejuang Kombring kala itu, mendapat perintah dari Gubernur Sumatera Selatan Aga Ghani untuk melakukan penyerangan di markas-markas Belanda dalam waktu dekat. Pasukan Golok mulai bersiap melakukan penyerangan. Kamis malam Jumat, dipilih para pejuang untuk melakukan penyerangan. Dan pada malam itu, tepat pukul 12.00 dini hari, beberapa pejuang sudah bersiap melakukan penyerangan ke tangsi Belanda. Namun, mereka harus bersabar menunggu pasukan dari Ria Kudu. Pasukan Ria Kudu telat masuk ke Martapura. Hal ini mengakibatkan kesabaran dari salah satu pejuang bernama Kopral Kancil tak terbendung. Dan tahu satu ketika Belanda itu dikalahkan tentara kita. Akhirnya, tepat pukul 1 dini hari, pasukan Golok melakukan penyerangan. Pasukan berjibaku menembaki dan membunuh Belanda di tangsi Belanda Martapura. Banyak kedua belah pihak yang tewas, namun malam itu Kopral Kancil dan teman-temannya berhasil merebut tangsi Belanda dan mengibarkan bendera merah putih. Yang tentara ini udah tahu lah larinya kemana. Penjaga tuh ada kelas ini patah, ada yang kelas ini patah, ada yang kelas ini itu melebar dan tidak masuk. Terus itu peperangan. Singonya di kampung ini ya, kalau ngomong macam ini tidak kedengaran. Suara itu tatatu. Nah, ada yang paling besar. Para pasukan Belanda yang tewas akibat serangan itu dimakamkan di kuburan Belanda yang sekarang menjadi bangunan Sekolah Dasar SD Negeri 7. Beberapa hari kemudian, para pejuang pasukan Golok dan pejuang asal Kombring bersepakat kembali akan melakukan penyerangan ke Baturaja, markas Afdeling Belanda. Pasukan tanpa Ria Kudu berangkat malam hari dari Martapura ke Baturaja melalui metode gerilya, menyusuri rel kereta api dengan sebagian besar bermodalkan golok. Jauhnya perjalanan membuat para pejuang letih dan beristirahat di Kemarung. Rencana para pejuang akan menyerang Baturaja diketahui mata-mata yang melapor ke Belanda. Belanda melakukan penyerangan ke pejuang pasukan Golok Kombring secara membabi buta. Para pejuang Kombring yang sebagian besar menggunakan golok tewas di tangan Belanda. Insiden ini mengakibatkan banyak pejuang Kombring yang meninggal di Kemarung. Dan hari itu, niat para pasukan Golok merebut Afdeling Oku gagal. Beberapa bulan berikutnya, Belanda atas perintah Jenderal Spoor membumi hanguskan Sumatera Selatan. Perintah itu membuat Belanda menerbangkan pesawat-pesawat mereka untuk membombardir Lampung dan Ranau
yang juga melakukan perlawanan terhadap Belanda dari Bukit Bedil, Martapura. Kapal terbang ini keliling, tiap hari keliling. Kira-kira setengah bulan kapal terbang ini masuk sampai dekat-dekat di sini ya, besar. Kapal terbang itu menggalakkan tembakan. Nembak itu lama. Perang sudah usai. Saatnya kita membangun negeri Indonesia ini dengan baik, maju, dan mewujudkan masyarakat yang mulia. Perjuangan para pejuang untuk memerdekakan negeri ini tidaklah mudah. Perjuangan mereka tanpa balas jasa. Mereka ikhlas